Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Alhamdulillah wa muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi yang telah kita pelajari sampai pada bagian separuh kitab, sampai separuh tengah kitab, yaitu pada hadis 2626. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada bagian ini kita akan membahas tentang ilmu iman atau ilmu akidah. Dan ilmu itu bisa dibagi tiga, ilmu Islam. Yang pertama tentang iman atau namanya ilmu akidah. Yang kedua adalah tentang Islam atau disebut ilmu fikih. Yang ketiga adalah ilmu ihsan atau yang disebut dengan tasawuf. Ini tiga-tiganya, iman, Islam, ihsan, ini diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau pernah menjelaskan tiga hal ini dalam satu majelis. Makanya para ulama kemudian mengatakan ilmu Islam dibagi tiga. Nah, kita sudah mempelajari ilmu tentang Islam atau fikih dari awal kitab sampai bagian ini. Sekarang beliau akan membahas tentang iman atau akidah. Beliau mengatakan hadis 226 dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man asaba barang siapa yang melakukan haddan satu batasan, maksudnya larangan yang dibatasi oleh Islam sehingga ada hukumannya, fa'ujira lalu disegerakan hukumannya itu di dunia, fa'allahu maka Allah itu adil lebih adil min dari ayyuthaniya bahwa dia akan melakukan dua kali ala abdihi kepada hambanya al-uqubat fil akhirah, hukuman lagi di akhirat. Waman aswaba haddan barang siapa yang melakukan satu larangan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fasatarahullahu alaihi, lalu Allah pun menutupi untuk dirinya, wa afa anhu, dan Allah memaafkan untuk dirinya, fallahu aqrab, maka Allah itu lebih mulia min ayyamuda fi syai'in qad afa anhu, bahwasanya dia akan kembali menarik sesuatu yang sudah dimaafkan. Ini ternyata tadi sudah saya baca ya, maka saya ringkas. Jadi kalau ada orang melakukan satu pelanggaran aturan Islam, misalnya zina, kemudian dia dihukum di dunia, mukubatuh, dirajam misalnya, atau dicambuk 100 kali, ini hukum Islam, maka nanti di akhirat tidak mungkin disiksa lagi oleh Allah. Kenapa? Karena sudah dihukum di dunia. Sehingga orang yang melakukan zina atau apapun aturan Islam yang dilanggar kemudian sudah dihukum dengan hukum Islam, maka di akhirat sudah tidak disiksa lagi alias dosanya sudah terhapus. Tapi kalau hukumannya bukan hukum Islam, belum terhapus Pak. Di Indonesia kan tidak menegakkan hukum Islam, ada maling tidak dipotong tangannya, tapi malah dimasukkan penjara 10 tahun masuk penjara, dosanya tidak terhapus. Kenapa? Ini bukan hukum Islam. Maka yang dimaksud hukumannya itu adalah hukum sesuai hukum Islam, bukan hukum buatan manusia, hukum negatif. Kalau hukum Allah, itu hukum yang positif, tidak ada yang negatif. Hukum yang dibuat manusia negatif, tidak ada yang positif. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya hukuman di dunia ini sudah melenyapkan hukuman di akhirat ini dengan syarat dia ketika dihukum tadi terima. Dia maling, dipotong tangannya, dia terima dengan hukum Islam potong tangan, nah itu baru dosanya terhapus. Sehingga kalau dia tidak terima, sebenarnya hatinya menggerutu ya, kurang ajar, tangan saya dipotong nih.
Nah, itu dosanya tidak terhapus karena dia tidak rela dengan hukum Islam tersebut. Sebagian ulama begitu ya, tapi tidak semua mengatakan seperti itu. Baik, sekarang saya lanjutkan yang pasnya, yaitu pada hadis 2631. Baru aja fi tentang alamatil munafik, tandanya orang munafik. Nah, ini penting untuk kita pelajari supaya kita tidak termasuk munafik. 2631 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatu tandanya al munafik, orang munafik salasun, ada 3. Yang pertama, idza haddatsa, jika bicara, kadzaba, dusta, maka jangan berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada, jika berjanji, akhlafa, menyelisih janji, maka jangan menyelisih janji. Yang ketiga, wa idza, dan apabila uktumina, diamanai, khana, khianat, maka jangan khianat. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, 3 amal ini semuanya dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa? Karena disebut dengan istilah munafik. Padahal munafik tempatnya di mana? Di neraka. Nah, berarti perbuatan-perbuatan ini semuanya diancam neraka. Para ulama mengatakan dosa besar itu ciri-cirinya ada salah satu dari 4. Kalau diancam dengan laknat, berarti dosa besar. Diancam dengan murka Allah, berarti dosa besar. Diancam dengan neraka, seperti di sini ya, disebut munafik atau disebut kafir, berarti neraka, maka ini termasuk dosa besar. Atau dihukum dengan hukuman had di dunia, itu juga dosa besar. Nah, mari kita perhatikan 3 sifat munafik ini. Yang pertama, dusta. Maka dusta, bohong itu dosa besar, bukan dosa kecil. Siapa yang bohong, dia masuk ke dalam neraka. Aku punya ijazah, padahal nggak punya, bohong, masuk neraka. Ijazahku asli, padahal palsu, masuk neraka. Ya, seandainya ada yang seperti itu. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa akhlak paling jelek yang paling dibenci Nabi itu adalah akhlak bohong. Karena adalah abghadul khuluq, paling dibencinya akhlak ilaihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-kadzib, dusta. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syarhul Iman. Akhlak jelek kan banyak, Pak. Yang paling dibenci Nabi itu dusta. Dusta ini perbuatan mulut, ya, tapi munculnya dari hati. Karena al-lisan terjemah al-qalb, lidah itu terjemah dari isi hati. Ya. Kalau ucapannya bohong, pasti hatinya kalau dilihat itu kotor. Ya. Maka orang pembohong, pemalsu, tidak mungkin hatinya dibuka bersih. Gak bakal, artinya pasti irang, kotor. Rasulullah kalau melihat salah satu keluarganya berdusta, beliau berpaling. Karena adalah Nabi, idza tala'a, jika mengetahui salah satu dari ahlul baitnya dusta, maka beliau tidak henti-hentinya berpaling dari orang itu sampai dia perbarui tobat. Jadi nggak cukup tobat yang lalu, ya, perbarui tobat. Nah, sehingga dia harus menghentikan semua perbuatan dustanya tadi, menyesali. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Sifat yang kedua adalah kalau berjanji menyelisih. Jadi berjanji itu wajib ditepati, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah, sempurnakanlah akad-akad atau janji-janji. Sudah terlanjur berjanji, ya tunaikan. Menikah dengan seorang perempuan, mbaknya dilamar mau dengan syarat nanti panjenengan meninggalkan rokok, ya ditunaikan. Jangan meninggalkan rokok hanya pas hari pernikahan saja, habis itu sepekan kemudian merokok meneh, padahal sudah disyaratkan misalnya dalam akad nikahnya. Mbaknya mau dinikahi dengan syarat masnya setiap hari sholat ke masjid 5 kali.
ternyata bolong-bolong dosa itu, munafik itu, karena dia menyelisih janji. Kemudian yang ketiga adalah apabila diamanai khianat, termasuk para koruptor itu orang-orang yang khianat. Harta rakyat mestinya dia kelola dengan baik, malah dikorupsi, dimasukkan di bank sana, kemudian ada labanya atau bunganya dinikmati diri, padahal itu duitnya rakyat, duitnya negara, dia suruh kelola, malah diendapkan, gitu. Kemudian diambil labanya saja, penaman, haram itu, dosa besar, masuk neraka itu. Makanya orang-orang kayak begitu itu rata-rata perbuatannya jelek-jelek karena makannya haram-haram. Kemudian 2632 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un, ada 4, tadi 3 sekarang 4. Man, barang siapa yang kunna, adalah 4 perkara itu, fihi, ada dalam dirinya, karena munafiqan, berarti dia munafik. Dalam riwayat yang lain itu kalimatnya adalah karena munafiqan khalisan. Munafiqan, seorang munafik yang khalisan, yang murni. Ini ada tambahan khalisan, murni. Munafik tulen atau tulen. Wa in kanat khaslatun min hunna, dan apabila ada satu bagian dari 4 bagian tadi, fihi, ada pada seseorang, kanat, adalah fihi, di dalam dirinya, khaslatun minan nifaq, ada satu bagian kemunafikan, hatta yada'aha, sampai dia mau meninggalkan bagian tadi. Yang pertama, man, orang yang idza haddatsa, jika bicara, kadzdzaba, dusta, sudah tadi. Yang kedua, wa idza wa'ada, jika dia berjanji, akhlafa, menyelisih, ini sudah tadi. Ditambah yang ketiga, wa idza khasama, dan jika dia itu bertengkar, fajara, maka dia menyimpang. Bertengkar, menyimpang dari kebenaran. Orang bertengkar itu kalau dia bohong dalam pertengkarannya, itu lebih menyimpang. Misalnya antara seseorang dengan tetangga, saling menuduh, kamu yang mengganggu saya, kamu yang mengganggu saya. Nah, kemudian dia membuat cerita-cerita khayalan untuk memberatkan tetangganya tadi, supaya dilaporkan ke polisi, supaya masuk penjara. Padahal ceritanya ngarang-ngarang saja. Itu fajaro namanya. Orang gesekan mobil dengan mobil, nah, maka terjadi cekcok mulut. Jangan fajaro, jangan mengatakan kamu salah, padahal dia yang salah. Dia malah menuduh yang salah, yang benar sebagai salah. Maling teriak maling, kamu yang nabrak, padahal dia yang nabrak. Kamu yang maling, padahal dia yang maling. Nah, itu namanya fajar, seperti itu. Maka jangan sampai bohong ketika bertengkar diselesaikan dengan jujur. Wa idza wa'ada, dan apabila dia itu mengadakan perjanjian, ghadara, dia pun merusak perjanjiannya tadi. Perbedaannya apa antara wa'ada, berjanji, dengan ahada, mengadakan perjanjian? Kalau ahada ini yang mengadakan perjanjian 2 orang, Pak, 2 belah pihak. Misalnya muslim dengan kafir, gencatan senjata, nah itu ahada. Seperti yang dilakukan oleh Israel sekarang ini, gencatan senjata dengan bangsa Palestina, tapi kemudian setelah 1 hari langsung dibom oleh, itu namanya ahada ghadara, mengadakan perjanjian dari kedua belah pihak, kemudian dia merusak janjinya. Kalau yang mau ada tadi, ini janji dari satu pihak. Saya mengatakan kepada teman saya, besok kamu saya kasih uang, nah itu berarti saya menjanjikan kepada dia. Satu belah pihak yang janjikan saya saja. Kalau ada tadi kedua belah pihak. Karena itu dari sini kita ketahui bahwa perjanjian damai dengan musuh itu tidak boleh dirusak. Karena kalau kita merusak perjanjian damai dengan musuh, itu nanti umat Islam namanya tercoreng sehingga tidak ada yang mau masuk Islam. Rasulullah bersabda, ini sesungguhnya aku la akhisu, aku tidak akan merusak bil ahdi, perjanjian dengan musuh, dengan orang kafir. Wala ahdisu, dan saya tidak menahan al-buruda, utusan-utusan orang-orang kafir.
Hadis riwayat Abu Dawud ini. Jadi negara kafir mengirim utusan bawa surat kepada Nabi ini. Wahai Rasulullah, ini ada surat dari Tuhan kami untuk panjenengan. Itu utusannya orang kafir nggak akan ditahan oleh Nabi, karena datang sebagai tamu. Karena kalau ditahan ya nanti tidak akan bisa musuh mengirimkan surat kepada kita. Zaman dulu surat masih tertulis, tidak pakai WA ya. Tertulis dengan kertas begitu. Nah, maka kepada kafir pun tidak boleh merusak janji, apalagi kepada sesama muslim. Kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Tirmidzi apa yang dimaksud munafik ini. Beliau mengatakan tiada lain maksud hadis ini menurut para ulama adalah nifaqul amal, munafik amalannya, bukan munafik hatinya. Wa inna makana nifaqut takdzib, adapun kemunafikan yang bersifat mendustakan, hatinya tidak percaya, itu adalah yang di masa Rasulullah SAW. Dan penjelasan ini dijelaskan juga oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan an-nifaqu nifaqani, munafik itu ada dua macam. Yang pertama nifaqul amal, munafik amalannya tapi hatinya tidak, hatinya masih muslim. Yang kedua nifaqut takdzib, dan kemunafikan mendustakan alias hatinya itu tidak percaya. Jadi gini, manusia itu kan dibagi tiga. Ada muslim, percaya ada Allah, ada hari akhir, ada surga dan neraka. Yang kedua orang kafir, tidak percaya ada Allah, tidak percaya hari akhir, surga dan neraka. Yang ketiga itu ragu-ragu. Sebenarnya ada enggak Allah itu? Sebenarnya apakah ada surga neraka itu? Terus dia pura-pura masuk Islam, gabung dengan umat Islam supaya tidak diperangi oleh umat Islam karena umat Islam kuat. Nah, itu namanya munafik. Tiga bagian ini disebutkan di awal surat Baqarah. Maka 5 ayat pertama bicara tentang orang-orang mukmin, 2 ayat kedua bicara tentang orang-orang kafir, ayat-ayat berikutnya sangat banyak bicara tentang orang-orang munafik. Nah, 3 pembagian ini yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah yang dimaksud nifaqut takdzib, yang hatinya ini munafik, alias kalau hatinya dibelah itu dia tidak percaya ada Allah atau tidak, dia ragu-ragu. Nah, orang yang munafik seperti itu, hatinya munafik, itu yang diancam kekal di dalam neraka, nggak bisa keluar, karena hakikatnya mereka adalah orang kafir. Jadi semua kata-kata munafik dalam Al-Quran itu yang dimaksud yang munafik hatinya alias diputusi sebagai orang kafir, dihukumi sebagai orang kafir. Contohnya surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dasar yang paling rendah di neraka, dan engkau tidak akan mendapati untuk mereka penolong alias kekal di neraka. Nah, ini munafik hati. Ada yang kita bicarakan 4 sifat tadi itu munafik amal, dusta munafik amal, menyelisih janji munafik amal, khianat munafik amal, bertengkar melampaui batas, menyimpang, itu juga munafik amal. Bedanya apa berarti? Kalau munafik hati kekal di neraka, kalau munafik amal masuk neraka tapi tidak kekal karena masih muslim. Kalau munafik hati tadi hakikatnya kafir. Kafir kan kekal di neraka. Tapi kalau muslim seandainya masuk neraka karena perbuatan dosa yang belum diampuni, maka masih bisa masuk surga setelah itu. Nah, di sini beliau menjelaskan ini yang dimaksud hadis ini adalah nifaqul amal, kemunafikan amalnya, sehingga pelaku dusta tadi tidak betul-betul kekal di neraka selama dia masih iman kepada Allah, yakin ada hari akhir dan seterusnya. Berikutnya 33 dari Zaid bin Arqam, dan ini sanadnya dhaif karena ada 2 rawi. Pertama Abu Nu'man, ini majhul, yang kedua Abu Waqqas, ini juga majhul, rawinya dhaif. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wa'ada, apabila menjanjikan ar-rajulu seseorang itu,
Wayawi dan dia berniat ayyafiya bihi untuk menunaikan menyempurnakan janjinya, falam yafi bihi, lalu ternyata dia tidak bisa menunaikan janjinya, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Nah, kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan ini sanadnya tidak kuat. Ada rawi bernama Abu Nu'man dan Abu Waqqas, ini tidak diketahui, keduanya adalah rawi yang majhul, ya, sehingga hadis ini derajatnya dhaif. Tapi isinya bagus, Pak. Seseorang kalau sudah meniatkan untuk menunaikan janji, ternyata terhalang, nggak bisa, nah itu dia tidak dianggap merusak janji, karena sudah berusaha. Dalam Islam begitu. Orang sudah berusaha, sudah berniat, tapi tidak terlaksana, itu sudah dinilai melakukan. Berarti makna hadis ini apa? Sahih, bisa diterima. Apakah ada penguatnya? Ada. Rasulullah SAW bersabda, fa'amilaha kataballahu indahu. Nah, ini. In hamma, jika seseorang itu berkeinginan dia untuk berbuat baik contohnya menepati janji, falam ya'malha, ya, lalu dia tidak bisa melakukannya, kata Allah Ta'ala indahu hasanatan kamilah, Allah sudah catat di hadapannya pahala sempurna. Nah, ini hadis sahih menunjukkan bahwasanya orang yang sudah berniat untuk menepati janji tapi ternyata tidak mampu menepati janji, maka dia tidak termasuk yang berdosa. Kalau ada uzurnya loh, ya. Kalau tidak ada uzurnya ya berdosa. Jadi kalimat ini falam yafi, lalu dia tidak menyempurnakan janjinya, itu maksudnya apa? Uzur, karena uzur, karena nggak bisa. Buktinya dia sudah nyarwi, sudah niatan. Misalnya saya utang kepada teman saya berapa? 1 juta. Ya. Kapan bayarnya, Mas? Ya. Bayarnya insya Allah setiap bulan saya 200.000. Jadi nanti 5 bulan kelar. Sudah niat, Pak. 200.000 saya berikan akhir bulan. Ternyata bisnis saya yang biasanya lancar, ini macam biasanya lancar, saya bisnis sebulan dapat 1 juta, sehingga saya butuh untuk kehidupan sehari-hari 800.000, masih sisa 200.000 untuk bayar utang. Itu dalam rencana, karena biasanya itu bisnisnya lancar-lancar saja. Ternyata tiba-tiba ada kondisi di mana bisnis lesu, sehingga saya tidak bisa mengeluarkan 1 juta. Akhirnya pas jatuh tempo saya nggak ada uang untuk menunaikan pelunasan utang. Nah, seperti ini tidak berdosa karena sudah ada keinginan untuk melunasi utang. Tapi kalau tidak ada keinginan, nah makanya yang berdosa. Dalam hatinya dia mengatakan nanti nggak saya bayar, nah ini dosa. Atau dia bohong sejak awal, saya bisa itu bayar 200, padahal ternyata fakta itu nggak bisa. Duit nggak ada yang masuk, mau bayar dari mana? Seandainya ada yang seperti itu, maka itu berdosa karena dia tidak ada niatan untuk melunasi. Berikutnya, bab majaa, bab tentang sibabul muslimi fusuqun, saling mencalanya orang mukmin itu adalah perbuatan fasik. Sibab itu artinya saling mencela, saya mencela orang mencela saya. Apa namanya? Bergantian mencela, itu namanya sibab. Kalau dari satu belah pihak itu namanya sabr. Sabr mencela, sibabun saling mencela. Jadi kuncinya di sini, di alif ini. Alif itu menunjukkan dua orang yang melakukan. Contoh, qatlun, nah ini membunuh, berarti satu orang. Dan kalau qitalun, nah ada alifnya kan? Ini berarti saling membunuh, perang. Dua kelompok perang, duel, itu namanya qital. Ada satu orang bawa pedang membunuh orang, nah itu namanya qatl. 2634.
Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qitalul muslim, perangnya muslim dengan sesama muslim, akhahu, kepada saudaranya sesama muslim, itu adalah kufrun, perbuatan kafir. Wasibahuhu, dan saling mencelanya seorang muslim dengan saudaranya, fusukun, adalah perbuatan fasik. Hadis ini menunjukkan mencela sesama muslim adalah dosa besar karena disebut fasik. Membunuh sesama muslim dosa besar karena disebut kafir. Kata-kata kafir itu ada dua macam, Pak. Kufrun tuna kufrin, atau kafir kecil. Kapan seseorang itu perang sesama muslim dihukumi kafir kecil? Ketika dia perang sesama muslim tetapi tidak meyakini bahwa perang sesama muslim itu halal, maka dia tidak sampai murtad kafir, karena kafirnya di sini adalah tuna kufrin, kafir kecil. Istilah lainnya adalah al-kufrul asghar, kafir kecil, tidak sampai murtad. Murtad itu keluar agama. Tetapi perang sesama muslim itu bisa menjadi kafir besar, murtad bisa. Kapan? Ketika dia melakukan itu sambil menghalalkannya. Dia meyakini dalam hatinya itu ya, perang sesama muslim itu halal. Nah, itu sudah kafir murtad. Ada orang pakai peci, pecinya dilepas, minum minuman keras, mabuk ya. Nanti kalau sudah sadar, sholat lagi pakai peci lagi. Itu masih muslim karena dia tidak menghalalkan minuman keras. Dan kalau dia menghalalkan minuman keras itu halal kok. Minum nggak apa-apa, yang penting ya sholatnya jalan, tapi itu halal. Nah, itu murtad kalau begitu. Jadi keyakinan dia menghalalkan yang haram, yang jelas haram, itu murtad. Orang meyakini zina itu halal, murtad. Meskipun dia tidak berzina, Pak, tapi hatinya meyakini zina halal, murtad. Tapi orang yang berzina belum tentu murtad, karena dia melakukan zina tok tanpa menghalalkan zina. Kalau ditanya zina halal, halal Pak, mau haram, kalau apa nih? Dia mana ya? Aku pengen gini. Nah, itu berarti Pak, orang yang kalah dengan syahwatnya sehingga malah melakukan perbuatan yang haram. Nah, tapi derajatnya tidak sampai kafir murtad karena kafirnya kafir kecil. Nah, maka di sini pun juga begitu. Kalau kita perang sesama muslim itu kafir kecil kalau tidak meyakini perbuatan itu halal. Tapi kalau meyakini itu halal, kafir besar, murtad, kekal di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dalilnya apa? Bahwasanya perang sesama muslim itu tidak sampai murtad. Dalilnya di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Kalau ada dua kelompok orang beriman berperang, loh, masih disebut beriman, berarti kan masih iman, berarti masih Islam, tidak kafir. Nah, maka dua orang muslim berperang itu kalau tidak meyakini bahwa perang sesama muslim adalah halal, berarti masih muslim, tapi muslim yang jelek karena melakukan pelanggaran terhadap aturan Islam. Sibabuhu fusuh, mencela sesama muslim fasik. Apa artinya fasik? Al-fusuhu, fasik adalah al-khuruju, keluar an ta'atillah, dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang muslim itu tidak boleh saling mencela. Kalau ini saling mencela, berarti kamu keluar dari taat kepada Allah. Muslim sesama muslim menuduh, nah itu fasik. Tidak boleh orang muslim sama muslim menuduh. Abu Zaid kan berzina ini, nah, nuduh saya berarti kan fasik. Abu Zaid kan Syiah ini, padahal saya ahlu sunnah, fasik. Maka hati-hati ya, menuduh orang itu apa? Fasik, kemudian mencela orang itu juga fasik. Na'udzubillahi min syarri dzalika.
Berikutnya 35 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslim, saling mencela sesama muslim, fusuk adalah fasik, wa qitaluhu kufur, saling berperang atau membunuh sesama muslim itu kafir, yaitu kafir kecil kalau tidak menghalalkan perbuatan tersebut." Kaum muslimin rahimakumullah, kalau ada muslim dengan muslim perang, itu sumbernya dari setan. Saya tampilkan dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahrish bainahum." Inna syaitan, sesungguhnya setan sudah putus asa untuk disembah kembali oleh orang-orang yang sholat, tetapi tidak putus asa untuk tahrish, mengadu domba di antara orang-orang sholat. Nah, maka diambil konsep bahwasanya kalau ada pertengkaran, peperangan sesama muslim, itu pasti sumbernya dari setan. Termasuk yang sekarang ini, Pak, diisukan bahwasanya para baik bukan keturunan Nabi, itu nasabnya putus nih. Yang mengisukan itu orangnya pakai surban gede sisa surban, pakai garis panjang kayak saya ini, putih sisa nih. Tapi hatinya letak nih. Kenapa? Karena dia itu dimakan setan. Katanya kiai, katanya punya pesantren, katanya nulis kitab banyak. Kok mengadu domba antara umat Islam dengan menyampaikan isu-isu seperti itu tadi? Kalau kamu nggak percaya bahwa para baik keturunan Nabi, ya sudah, silakan percayai dalam dirimu saja, nggak usah disampaikan di mimbar-mimbar ini sehingga umat Islam jadi pecah. Kan itu yang perang sama muslim sendiri, Pak, antara jamaah NU dengan yang lainnya, jadi perang, jadi gontok-gontokan, kemudian buat laskar. Nah, maka laskar seperti itu, laskar yang untuk apa, memecah belah umat Islam, itu bisa disebut laskar setan berdasarkan hadis ini tadi, fit tahrish bainahum, setan mengadu domba antara orang-orang sholat. Sehingga untuk mengetahui mana sikap yang benar, mana yang salah, mudah sekali dalam kasus tadi. Itu yang suka mecah belah itu jelas dalam kesalahan. Hatinya kalau dibuka, kotornya sekotor-kotornya, karena udah kemakan setan. Na'udzubillah min syarri dzalika. Kalau dia ulama, berarti ulama dunia. Ulama kan dibagi dua, ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama baik, ada ulama buruk, ulama busuk, ulama kotor. Nah, itu ulama kotor kayak begitu. Ulama yang baik tandanya mengajak taat kepada Allah. Lah, perang sesama muslim, pecah sesama muslim, ini bukan taat kepada Allah, itu durhaka sama Allah itu. Maka berarti orang-orang yang itu mengisukan nasab para nabi putus, itu tujuannya untuk memecah umat Islam ini jelas dia dalam posisi, dalam salah yang sangat-sangat gamblang dan jelas bagi orang-orang yang paham sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Berikutnya, babu maja'a fiman, bab tentang orang yang rama akhahu, menuduh saudaranya sesama muslim bikufrin, sebagai kafir. Hati-hati, Pak. Kalau kita ngomong kamu kafir, nah itu bisa jadi bumerang. Kalau memang dia kafir, ya sudah, nah, tuduhan itu memang pas, nancap di tubuhnya. Tapi kalau ternyata dia tidak kafir, itu balik jadi bumerang, kita yang kafir. Yang ngomong bukan saya, tapi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita pelajari sabda Nabi dalam bab ini. 2636 dari Thabit bin Dhahak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa 'alal 'abdi nadhrun", tidak ada kewajiban atas hamba untuk menunaikan nazar fi ma la yamlik, pada apa-apa yang dia tidak mampu. Orang sakit, kemudian ketika sakit dia mengatakan, saya nazar kalau sembuh saya akan sedekah 1 miliar. Mana 1 miliar? Uangmu aja cuma 1 juta, sedekah 1 miliar. Nggak bakal, nggak bisa. Nah, maka nggak ada kewajiban untuk menunaikan. Walakinul mu'min, dan orang yang melaknat orang beriman, kaqatilih, itu sama dengan membunuhnya.
Jadi orang muslim marah sama sesama muslim, mengatakan semoga kau dilaknat. Nah, itu sama dengan membunuh, alias dosanya sama. Waman qadhafa mu'minan, barang siapa yang menuduh orang beriman bikufrin dengan kekafiran, fahuwa kaqatilih, maka itu seperti membunuhnya. Jadi membunuh itu ada dua macam. Ada membunuh dengan pedang keluar darah. Ada membunuh dengan ucapan, yaitu menuduh orang muslim sebagai kafir, itu dosanya sama. Jadi hati-hati. Lidah ini bisa menyebabkan dosa besar. Kita tidak suka sama sesama muslim, ya, tetangga kita atau teman kita atau mantan teman kita, ya. Kemudian kita mengatakan kamu kafir. Nah, itu dosanya sama dengan kita ngambil pedang, kita golok pada lehernya tetangga, sama dengan begitu. Karena itu sampai hari ini para ulama-ulama yang muktabar, mereka tidak ada satupun yang mengatakan semua orang Syiah kafir. Tidak ada. Kalau ada yang ngomong itu pasti bukan ulama. Syekh bin Baz misalnya, ulama nomor 1 di Saudi, ketika ditanya orang Syiah itu gimana Syekh? Minhum kafir, wa minhum ghairul kafir. Di antara mereka ada yang kafir, ada yang tidak. Semuanya sesat, betul, ya, tapi tidak semuanya kafir. Hati-hati nih, bedakan antara sesat dengan kafir. Sesat itu jelek, salah. Kafir itu di atasnya itu. Kafir itu kekal di neraka. Nah, maka hati-hati kalau panjenengan mudah-mudah ngomong iki kafir, kelompok iki kafir, berarti kafir semuanya. Nah, kalau mereka tidak kafir, tapi baru fasik saja, itu tuduhan kafir balik kepada panjenengan. Berarti panjenengan statusnya kafir di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man qatala nafsahu, dan barang siapa yang membunuh dirinya sendiri bisyai'in dengan sesuatu, misalnya mangga, minuman obat-obatan baikul misalnya, azabahullahu, Allah akan menyiksa dia bima qatala bihi nafsah, dengan barang yang dia itu bunuh diri dengannya yaumul qiyamah, besok pada hari kiamat, yaitu di neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu kalimatnya lebih komplit. Yatahassahu, man qatala nafsah, barang siapa yang bunuh diri dengan senjata tajam, maka senjata tajamnya itu masih berada di tangannya, dan dia akan menusuk-nusukkannya dalam perutnya di dalam neraka jahanam, kekal dikekalkan selama-lamanya. Barang siapa yang minum racun, baikon dan sebagainya, bunuh diri dengan racun tadi, maka dia akan menenggak racun itu terus di dalam neraka jahanam, kekal dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Barang siapa yang menjatuhkan diri dari gunung, ya, atau dari lantai 4 atau dari manapun, ya, lalu dia bunuh diri dengan cara itu, maka dia akan menjatuhkan diri dari atas di dalam neraka jahanam, kekal dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Hadisnya sahih. Ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi, tapi di sini tidak disebutkan, ya mungkin di tempat yang lain. Nah, maka qatala nafsahu bisyai', bunuh diri dengan sesuatu apapun juga itu dosa besar, maka besok di akhirat akan diperlakukan sesuai tingkah dia di dalam neraka. Nah, yang perlu diperhatikan kata-kata ini tadi, khalidan, kekal dikekalkan selama-lamanya di neraka. Ini bukan berarti kekal betul, bukan, Pak, tapi maksudnya lama di neraka. Saking lamanya itu diungkapkan dengan kata-kata kekal dikekalkan selama-lamanya. Karena konsepnya gini, ya, neraka itu siapa yang kekal di dalamnya hanya satu, orang kafir. Munafik tadi termasuk kafir, berarti kekal di neraka. Selain orang kafir, maka kalau masuk neraka itu nanti masih bisa masuk surga setelah 1 tahun di neraka misalnya. Tapi ingat ya, 1 hari di neraka sama dengan 1000 hari di dunia. Jadi hati-hati dengan neraka itu. Allah putuskan, ya sudah, kamu mampir neraka sehari saja, sama dengan 1000 hari. Mana kita kuat 1000 hari dibakar di dalam api neraka. 1 detik saja ditaruh tangan kita di atas kompor, udah kepanasan, gak kuat.
apalagi 1000 hari. Na'udzubillahi min syarri dzalika. Kaum muslimin rahimahumullah, kembali ke babnya tadi ya. Siapa yang menuduh saudaranya kafir, maka dosanya seperti membunuh orang tersebut. Nah, sekarang hadis yang kedua, karena beliau menyampaikan dua bab di sini, ya, dua hadis di sini, 37. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, siapapun seseorang, qala li akhihi, berkata kepada saudaranya sesama muslim, kafirun, kamu kafir, faqad ba'a, maka sungguh telah kembali biha, dengan ucapan kafir tadi, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Ini hadis sahih. Kemudian dijelaskan oleh Imam Tirmidzi, maksud kembali itu adalah aqarra, menetap. Jadi artinya apa? Perkataan kafir tadi mencrok, menetap pada orang yang menuduhnya. Kalau yang dituduh tidak kafir. Kalau ada seseorang meyakini bahwasanya kelompok A kafir semua, kemudian dia menuduh seorang muslim yang bukan dari kelompok A, dituduh bahwa dia kelompok A, berarti sama dengan menuduh dia kafir. Maka ini kekafirannya menjadi bumerang kepada si penuduh, balik. Berarti kamu yang kafir, kafir di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Nanti akan dijebloskan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kesimpulannya, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis-hadis ini antara lain adalah bahwa kita harus hati-hati dalam ucapan-ucapan lisan kita, karena dengan sebab ucapan lisan itu seseorang bisa terjerumus ke dalam neraka. Rasulullah bersabda, ihfadz lisanaka, jaga lisanmu, wa hal yakubbun nasa ala wujuhihim, tidaklah menjebloskan seseorang ke dalam neraka, terjerumus wajahnya masuk ke dalam neraka, illa sinatuhum, kecuali gara-gara lidah mereka. Yang dapat dibicarakan betulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas, dipersilakan. Monggo. Ya, kaitannya dengan pembahasan. Iya. Yang antara dua kelompok. Itu nanti orang di Madinah itu kan pernah melakukan perjanjian dengan orang Yahudi. Iya. Seandainya orang Yahudi diperangi, Nabi dan para sahabat harus bantu. Iya. Maka nanti hukum orang yang mati itu hukumnya masih baik. Jadi ada perjanjian damai ya, antara muslimin dengan umat Yahudi. Perjanjian damai ini berarti tidak boleh saling perang. Bagaimana kalau ada orang yang memerangi Yahudi? Apakah umat Islam wajib membela mereka? Tergantung isi perjanjiannya apa. Kalau isi perjanjiannya hanya damai saja, tidak untuk saling membantu, ya berarti enggak dong. Tidak harus membela orang Yahudi yang diserang tadi, karena urusannya perjanjiannya cuma saya dengan kamu tidak perang. Nah, kalau seandainya Yahudi diserang, ya urusan kamu, bukan urusan kami. Nah, maka poin perdamaiannya apa? Dan kalau poin perdamaiannya adalah kita hidup bertetangga dengan baik, saling menjaga. Kalau nanti ada musuh yang menyerang, maka kita saling membantu. Nah, maka seandainya si Yahudi tadi diserang oleh musuh sesama kafir, ya, kemudian umat Islam itu melakukan peperangan membela si Yahudi tadi karena adanya perjanjian yang dilakukan di awal, maka ini maksudnya kalau matinya si Muslim itu maksudnya mati apa? Mati membela hak orang yang punya hak, itu adalah mati syahid. Ada orang kafir, gitu, dicopet, dirampok. Kemudian kita tahu sebagai Muslim, apakah kita boleh untuk membela dia? Boleh. Ini orang terzalimi kok. Ini orang kafir tapi punya dompet, dirampok orang. Kita akan membela dia.
Ternyata setelah kita bela dia, si rampok tadi bawa pistolnya nembak dia, dia mati kita. Apakah matinya sia-sia? Tidak sia-sia. Loh, kamu membela orang kafir, jangan lihat kafirnya, dia terzalimi. Dia terzalimi. Orang terzalimi itu berhak untuk mendapatkan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sikap kita kepada orang kafir bagaimana? La yanhaakumullah. Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dalam agama, tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Allah tidak larang supaya kalian berbuat baik kepada mereka. Enggak dilarang. Dilarang berbuat baik. Ada orang kafir datang ke kita, rumahnya terbakar, masuk ke bangkok. Sekarang mau kopong yogen, kini salib ya kopong sisa. Enggak begitu. Ini tetangga punya hak, kita bantu. Ini orang terzalimi, dirampok, dicopet, kita bantu. Membantu orang yang terzalimi ada pahala. Mati ya matinya apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Kaitannya sama tadi kafir di mata Allah tadi, terus apakah kemudian sholatnya, puasanya dan lain sebagainya kemudian menjadi tidak ada atau Ini kembali ke fikih yang tadi awal saya sampaikan ya, melakukan dosa besar. Kalau dia meyakini itu halal, maka kafir murtad. Kalau dia tidak meyakini itu halal, maka dia hanya kafir kecil. Ada orang misalnya menurut saya, Abu Zainal kafir, padahal saya tidak tahu. Ucapan kafir itu menjadi bumerang kepada dia, maka dia itu kafir. Kafirnya kafir besar atau kafir kecil tergantung. Kalau dia mengatakan kepada saya kafir, dan dia meyakini bahwa menuduh orang muslim sebagai kafir itu halal, maka saat itu juga dia sudah murtad. Kalau murtad berarti masuk neraka kekal. Semua amalnya tidak ada diterima. Sholat tidak ada nilainya, puasa tidak ada nilainya. Tapi kalau dia tidak meyakini bahwa menuduh saya sebagai kafir itu adalah halal, maka dia hanya pelaku dosa besar, berarti kafirnya kafir kecil. Maka istilah kafir ada dua, kafir besar, kafir kecil. Kalau kafir kecil ini amalnya masih bisa diterima, karena kafir kecil itu tidak murtad. Tidak murtad berarti masih muslim. Istilah lainnya fasik. Fasik, kafir kecil, atau kafir yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, atau kafir asghar. Istilah-istilah itu ada maknanya sama. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.